Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Fa ummahat majelis ilmu al-minhaj yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah ta'ala pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan lagi kegiatan belajar bahasa Arab kita dengan kitab Durusul Lughatil Arabiyyah bi ghairi natiqina biha al-juz'ul tsani lil mu'allif ad-Duktur Abdul Rahim. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk ke pelajaran yang ke-16 atau ad-darsus sadisa asyar, di mana kita sudah masuk ke pembahasan soal latihan yang ke-11. Insyaallah ta'ala pada kesempatan hari ini kita akan masuk ke soal pembahasan berikutnya, yaitu soal latihan yang ke-12. Pada soal latihan yang ke-12 ini, kita diperintahkan untuk ta'ammalil mithala. Perhatikanlah contoh berikut. Tsumma akmil lil jumalal atiyah biwad'i dzu aw dza fil faraq. Kemudian lengkapilah atau sempurnakanlah kalimat-kalimat berikut dengan meletakkan kata zu atau dza fil faraq pada tempat yang kosong atau titik-titik berikut. Ya. Di sini kita akan belajar kembali terkait dengan kata zu. Zu yang merupakan salah satu di antara al-asmaul khamsah, yaitu isim-isim yang 5. Seperti abu, akhu, hamu, kemudian fu, dan yang terakhir adalah zu. Ya, dan zu ini merupakan bagian dari isim-isim yang 5. Isim-isim yang 5 ini itu dirofa dengan wawu sebagai pengganti dari dhammah. Kemudian dinasob dengan alif sebagai pengganti dari fathah. Kemudian yang ketiga, dia dijar dengan ya sebagai pengganti dari kasroh. Mengingatkan kembali bahwasanya untuk pembahasan i'rab itu dibagi menjadi 2. Kadang i'rab itu atau perubahan akhir dari sebuah kata itu berkaitan dengan harokat yang pertama. Jadi misalkan asalnya dia harokatnya dhammah, Muhammadun, kemudian dia berubah menjadi Muhammadan, kemudian berubah menjadi Muhammadin, tergantung kedudukannya. Nah, dan di sini perubahan i'rab tersebut adalah perubahan secara harokat. Ya, kemudian yang kedua adalah perubahan secara huruf. Dan untuk asmaul khamsah itu perubahannya secara huruf. Kalau rofa, ya dia dengan wawu. Yurfa'u bil wawi. Jadi dia dirofa dengan wawu. Kemudian dia di yunsobu bil alif. Ya, dia di nasob dengan alif. Kemudian dia di yujaru bil ya. Jadi dia dijar dengan ya. Jadi perubahannya adalah secara huruf. Jadi apabila dia sebagai mubtada atau sebagai khobar atau sebagai sifat untuk mubtada atau khobar, maka dia akan rofa, tapi rofanya dengan wawu, yaitu zu. Tapi apabila dia kedudukannya sebagai objek atau sifat untuk objek, maka dinasobnya dengan alif. Ya. Untuk jelasnya kita perhatikan contoh berikut. Atau sebelumnya saya akan menjelaskan bahwasanya untuk kata zu atau za ya di sini dia sebagai mudhof. Jadi isim setelahnya itu sebagai mudhofun ilaihi yang majrur, yang berharokat kasroh atau yang menggantikannya. Ya, sebagai contoh misalkan di sini ada kata indi daftarun dzu warokin musattorin. Aku memiliki sebuah buku tulis
yang kertasnya bergaris. Ya, dzu sendiri adalah maknanya sohib, pemilik, ya, atau memiliki. Nah, di situ kenapa kok dzu? Ya, karena sebagai sifat untuk daftarun. Ya, sehingga karena sifat untuk daftarun yang merupakan di situ adalah rofa, maka dzu juga mengikuti. Ya, tidak dengan za. Karena rofa, jadi dzu. Ya, kemudian contoh yang lain misalkan hadza mushafun dzu harfin kabirin. Ini adalah sebuah mushaf yang hurufnya besar. Ya, atau yang memiliki huruf besar. Nah, kalau terjemahan secara katanya. Ya, mudahnya ini adalah sebuah mushaf yang hurufnya besar. Ya, dzu harfin kabirin. Perhatikan kata harfin di situ majrur, ya, berharokat kasroh. Karena apa? Sebagai mudhofun ilaihi. Ya, ini ketika dzu keadaannya adalah rofa. Kemudian yang kedua, perhatikan kalau keadaannya nasab. Ishtaro itu daftaron dza warokin musattorin. Aku telah membeli sebuah buku tulis yang kertasnya bergaris. Ya, kata dza di situ perhatikan. Tidak dengan dzu lagi. Kenapa? Karena sebagai sifat untuk daftaron. Nah, daftaron di situ apa? Nasab. Karena isim mufrad dengan isim mufrad dohir dengan fathah. Tapi untuk dza perubahannya bukan dari sisi harokat, tapi dari sisi huruf. Yang tadinya dzu maka menjadi dza. Ya, nasabnya dengan alif. Ya, untuk kata setelahnya dia sebagai mudhofun ilaihi, warokin. Ya, makanya diharokati dengan kasroh, musattorin sebagai sifat untuk warok. Ya, contoh yang lain misalkan uridu mushafan dza harfin kabirin. Aku menginginkan sebuah mushaf yang hurufnya besar. Perhatikan, dza harfin kabirin. Kata dza mengikuti mushafan. Ya. Ya, karena sebagai sifat untuk mushaf. Baik. Yang mana di sini untuk mushaf dia sebagai objek. Ya, objek itu nasab. Ya, dan di situ kata mushafan nasabnya dengan fathah. Sedangkan dza perubahannya bukan dengan harokat tapi dengan huruf. Ya, makanya di situ kata atau huruf wawunya pada kata dzu diganti dengan alif menjadi dza. Ya, jelas ya insyaallah taala. Baik, untuk lebih jelasnya akan saya berikan contoh dari soal latihan. Misalkan al-awwal nomor yang pertama, indi aku memiliki daftarun dzu ghilafin jamilin. Aku memiliki sebuah buku tulis yang bersampul bagus atau yang memiliki sampul bagus. Ya, dzu adalah maknanya sohib, pemilik. Kemudian contoh atsani yang kedua misalkan uridu daftaron dza ghilafin akhdoro. Ya, aku menginginkan sebuah buku tulis yang sampulnya berwarna hijau. Ya, ghilafin akhdoro. Kok enggak akhdori? Ya, karena kata akhdoro merupakan sifat kemudian berwazan af'alu. Sehingga ketika dia adanya adalah jar atau majrur, maka harokatnya dengan fathah karena isim yang tidak boleh ditanwin. Ya, setiap isim yang tidak boleh ditanwin, maka untuk jarnya atau ketika keadaannya majrur, maka dia dengan fathah bukan dengan kasroh. Ya, jelas ya insyaallah taala. Nah, ini tinggal mengikuti kedudukan kata sebelumnya. Ya, kalau dia diharokati dengan dhammah berarti dengan dzu. Ya, kalau sebelumnya dengan nasab lalu dengan fathah harokatnya maka dengan dza. Ya. Daftarun dzu, daftaron dza. Misalkan yang nomor 3 ya, asalis ra'aitu ma'al mudiri rajulan. Aku melihat bersama bapak kepala sekolah seorang lelaki, rajulan. Nah, di sini lihat rajulan itu apa?
nasab atau rofa. Nah, kalau kita lihat adalah nasab rojulan, maka dengan dza. Ya, rojulan dza lihyatin bayda'a. Ya. Bersama seorang lelaki yang berjenggot putih, bayda'a. Lihyah itu jenggot. Baik. Jelas ya di sini untuk latihan yang ke-12. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke soal latihan yang ke-13. Untuk sisanya insya Allah kita akan jadikan PR. Baik, di sini untuk latihan yang ke-13, perintahnya adalah ta'ammalil amtsilatal atiyah. Perhatikanlah contoh-contoh berikut li ma'al mausulah. Ya, untuk pembahasan ma' mausulah. Ma' yang merupakan kata hubung. Ya, di sini sebelum kita masuk ke contoh akan saya jelaskan dulu bahwasanya ma, ya, kata ma itu ada beberapa jenis. Ya, di antaranya yang pertama adalah ma al mausulah yang bermakna aladzi. Nah, yang kita akan bahas adalah ma yang bermakna aladzi. Yang memiliki arti apa? Yang. Ya. Kemudian ada juga ma al-istifhamiyah. Ya, yang ma itu digunakan untuk kata tanya. Ma hadza, apa ini? Nah, itu namanya ma al-istifhamiyah. Ma dzalika, apa itu? Misalkan. Nah, itu ma al-istifhamiyah. Lis-su'al, yaitu untuk bertanya. Misalkan, mas muka, siapa namamu? Ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang jenis ketiga adalah manafiyah, ma yang digunakan untuk menafikan. Ya, contoh misalkan ma indi kitabun, aku tidak memiliki kitab. Ya. Atau menafikan fiil. Nah, tadi menafikan isim, sekarang menafikan fiil. Ma fahimtu darsa, ya, aku tidak memahami pelajaran. Ya, jadi ma yang pernah kita pelajari ada 3 jenis, ya, atau mau 3 jenis ini. Yang terdahulu kita sudah mempelajari ma yang untuk bertanya, kemudian manafiyah yang untuk menafikan. Ya, ma indi, ya, ma adri, aku tidak memahami misalkan. Itu yang untuk menafikan. Baik, kita lanjutkan untuk contohnya. Ya, di sini untuk pelajaran yang ke-13 kita akan membahas ma al-musulah, yaitu ma yang memiliki arti aladzi. Ya. Di sini contohnya madza ta'kulu ya Aliyu? Apa yang kamu makan wahai Ali? Akulu ma ta'kul. Aku memakan yang kamu makan. Nah, ma-nya di situ ai syai alladzi ta'kul, yaitu sesuatu yang kamu makan. Ya, artinya yang akulu ma ta'kul. Aku memakan yang kamu makan. Ya, atau sesuatu yang kamu makan. Ya, di sini maknya bermakna yang atau aladzi. Ya. Nomor 1 kita masuk misalkan madza tashrabu ya Aba Bakrin? Apa yang kamu minum wahai Abu Bakar? Ashrabu ma tashrab. Aku minum apa yang kamu minum. Ya. Afhamu ma takul. Yang kedua, afhamu ma takul. Aku memahami apa yang kamu katakan. Ya. Kemudian yang ketiga misalkan sa'ashtari ma turid. Ya, aku akan membeli apa yang kamu ingin. Ya, sa'ashtari ma turid. Ya, maknanya memiliki arti apa? Yang. Ya, dan selainnya nanti bisa kita praktekkan untuk membaca dan kita terjemahkan. Ya, insya Allah. Kita jadikan PR insya Allah untuk sisanya nomor 4 sampai dengan 8. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu soal latihan yang ke-14. Perintahnya adalah ta'ammal mayali. Perhatikanlah penjelasan berikut. Ya, yang pertama manafiyah. Ya, dan di sini yang tadi Ana jelaskan,
dari pembagian ma. Ya, tadi sudah saya jelaskan bahwasanya ma itu memiliki makna yang begitu banyak. Tapi yang sudah kita pelajari ada 3 jenis. Yang pertama adalah kalau yang di latihan yang ke-14 ini adalah manafiyah. Ya, yang menafikan. Ma indi kitabun. Aku tidak memiliki kitab. Ma fahimtu darsa. Nah, ini yang tadi saya bacakan, ya. Aku tidak memahami pelajaran. Ma adri. Aku tidak tahu. Itu yang pertama adalah manafiyah. Dan menafikan di sini bisa menafikan isim, bisa menafikan fiil. Ya. Contoh yang isim yang ma'indi kitabun. Contoh yang isim yang menafikan isim ma'indi kitabun. Dan contoh yang menafikan fiil adalah ma'adri atau ma fahimtu darsa. Itu menafikan dari fiil. Kemudian yang kedua adalah jenisnya ada mal istifhamiyah, yaitu ma yang memiliki arti tanya, ya, apa atau siapa, tergantung konteks pertanyaan. Ma hada, apa ini? Mas muka, siapa ini? Ma hada taktub, apa yang kamu tulis? Ya, ma bisa digabung dengan za. Ya, di situ maknanya adalah ma al istifhamiyah. Kemudian jenis yang ketiga adalah ma al mausulah yang barusan kita bahas. Ya, ma yang memiliki arti alladzi atau yang. Akulu ma takul. Aku makan apa yang kamu makan. Ya. Sa'ashtari ma turid. Aku akan membeli apa yang kamu ingin. Lima takuluna ma la taf'alun. Mengapa kamu atau kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak melakukannya? Ya. Lima takuluna ma la taf'alun. Ya, dalam ayat juga ada ibarat seperti ini. Baik. Insyaallah jelas ya untuk pembagian ma di sini. Kemudian kita masuk ke soal latihan berikutnya, yaitu soal latihan yang ke-15. Di sini perintahnya adalah ta'ammal ma yali. Perhatikanlah contoh atau penjelasan berikut. Iya. Pada pembahasan soal latihan yang ke-15 ini, penekanannya adalah penjelasan mengenai manafiyah. Terkhusus adalah manafiyah yang digunakan untuk fiil. Ma yang untuk menafikan fiil. Kita baca untuk setiap contohnya. Ma uridu syai'an. Aku tidak menginginkan sesuatu apapun. Ma akaltu syai'an. Aku tidak makan apapun. Ma ra'aitu syai'an. Aku tidak melihat apapun. Ma fahimtu syai'an. Aku tidak memahami apapun. Ya, perhatikan. Semua kata setelah ma merupakan fiil. Ya, berarti di situ ma-nya adalah ma nafiyah yang digunakan untuk fiil. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwasanya ma nafiyah itu bisa menafikan isim, bisa menafikan fiil. Nah, dan di sini pembahasannya adalah ma yang menafikan fiil. Selanjutnya kita masuk ke latihan yang ke-16. Ya, di sini ada sedikit penjelasan. Naqulu al-Qur'anu kitabullahi. Kita mengatakan Al-Qur'an adalah kitab Allah atau firman Allah. Qara'tul Qur'ana. Aku telah membaca Al-Qur'an. Ahfadul Qur'ana. Aku sedang menghafal Al-Qur'an. Ya. Perhatikan di situ. Untuk kata Al-Qur'an ada perubahan harokat. Yang pertama Al-Qur'anu, kemudian menjadi Al-Qur'ana. Kenapa? Karena kedudukannya berbeda. Ya, kemudian contoh yang kedua, wa naqulu, dan kita mengatakan indi salah satu maswakhifa wada'tul mushafa alal maktabi aqra'u minal mushafi. Ya. Di sini juga menjelaskan terkait harokat dan juga uslub untuk kata mushaf. Mushaf itu termasuk kalau jamak menjadi jamak yang tidak boleh ditanwin. Ya, makanya ketika menjadi mudhofun ilaihi, ya, seperti pada contoh yang pertama, indi salah satu maswakhifa.
Ya, dia meskipun sebagai mudhofun ilahi harokatnya fathah karena isim yang tidak boleh ditanwin. Ya, di situ sebagai mudhofun ilahi karena isim yang tidak boleh ditanwin maka dengan fathah bukan dengan kasroh. Dan contoh yang kedua, wada'tul mushafa 'alal maktabi, di sini adalah sebagai objek, ya, aku meletakkan mushaf di atas meja. Mushaf di sini sebagai objek mufrad tunggal, ya, maka di situ untuk harokatnya adalah fathah karena sebagai objek atau maf'ul bih. Dan aqra'u minal mushafi, aku membaca dari mushaf. Ya, itu kata min adalah huruf jar, makanya kata al-mushaf diharokati dengan kasroh. Selanjutnya kita masuk ke soal latihan yang terakhir, yaitu soal latihan yang ke-17. Perintahnya adalah ta'ammal mayali. Perhatikanlah penjelasan berikut. Ya, kita akan belajar tentang kata ghairu. Ya, kata ghairu artinya adalah selain. Dia adalah sebuah isim, ya, sebuah kata benda atau sebuah isim yang digunakan untuk menafikan, ya, yang digunakan untuk menafikan. Kemudian untuk isim setelahnya maka disebut dengan mudhofun ilaihi dan dia majrur, ya, atau berharokat kasroh atau yang menggantikannya. Ya, jadi di sini kata ghairu merupakan sebuah isim yang digunakan untuk menafikan. Ya, dan kata setelahnya disebut mudhofun ilaihi yang majrur atau selalu majrur. Sebagai contoh kita masuk ghairu hadal waraku musattorin. Kertas ini bergaris. Wa hadal waraku ghairu musattorin. Dan kertas yang ini tidak bergaris. Perhatikan, ghairu musattorin. Ghairu di situ menafikan, ya. Gunakan untuk menafikan, tidak. Dan musattorin sebagai mudhofun ilaihi, ya, dan di situ harokatnya dengan kasr. Baik, kemudian contoh yang kedua misalkan hadal khabaru sahihun. Kabar ini atau informasi ini sahih, benar. Hadal khabaru ghairu sahihin. Dan informasi ini tidaklah benar. Ya, jadi ghairu adalah sebuah isim yang menafikan. Dan kata setelahnya adalah mudhofun ilahi, oleh karenanya diharokkan dengan kasroh. Baik. Itu diantara latihan-latihan yang ada pada soal latihan soal-soal latihan yang ada pada pelajaran yang ke-16. Baik, untuk terakhir di sini adalah al-kalimatul jadidah, kosakata baru, mushafun jamaknya maswahif. Ya, mushaf Al-Qur'an, ya. Kemudian halwa, ya, jamaknya halawa. Halwa artinya manisan, ya, itu kembang gula. Kemudian sofun jamaknya sufuf, ya, barisan. Sof. Kumash jamaknya akmishah. Kumash artinya adalah kain, ya, kain tenun atau kain. Kemudian namudad, ya, namudad itu artinya adalah contoh, jamaknya namadid. Kemudian surotun jamaknya suar. Surah gambar, ya. Doyikun, doyik itu adalah sempit, ya, doyikun sempit. Dan musattorun, ya, artinya bergaris. Ghaba yagibu, ghaba itu ghaib, tidak hadir. Kemudian akhoru, ya, akhoru artinya yang lain, mu'anasnya adalah ukhro. Jadi untuk ungkapan dengan kata akhor dan ukhro itu ada perbedaan. Kalau akhor untuk mudzakkar, kalau ukhro untuk mu'annas. Kemudian syai'un jamaknya asya, sesuatu, artinya ishtara yashtari, artinya membeli. Asmaro, ya, untuk warna coklat, jamaknya ada bahasa Arabnya adalah asmaro. Kemudian untuk mu'annasnya adalah samro. Ya, itu diantara materi kita di pelajaran yang ke-16. Semoga bisa dipahami dengan baik.